Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti Bawangung, NPM 0319011098 dari kelas A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan tajdid. Yang pertama ada tajrid. Tajrid secara bahasa berasal dari kata jarada yujaridu tajridan, yang bermakna asli, murni, tidak ada tambahan dan pengurangan. Tajrid bisa berarti sesuatu yang terkelupas seperti kulit terkelupas dari pohonnya hingga menjadi bersih. Melepaskan pakaian dan semisalnya hingga tidak berpakaian, melepaskan rambut dari kulitnya dan sebagainya. Tajrid dalam bahasa Indonesia berarti pemurnian. Istilah ini sepopuler tajdid. Nah, sekalipun dimaksudkan adalah memurnikan hal-hal yang bersifat khusus, istilah ini dipopulerkan oleh Din Syamsuddin dalam bukunya Muhammadiyah untuk semua. Dikatakan bahwa Muhammadiyah berada antara tajrid dan tajdid. Dalam ibadah kita harus tajrid, hanya ikut kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak ada pembaharuan. Sedangkan dalam muamalah kita harus tajdid, yakni melakukan modernisasi dan pembaharuan. Lebih lanjut dikatakan bahwa Islam berkemajuan yang dimaksud oleh Muhammadiyah adalah Islam yang tidak sekadar muncul dalam nilai ibadah semata, tetapi menjadi penyeimbang antara pemurnian dan kemajuan. Misalnya, salat harus dilakukan dengan penghayatan dan pemaknaan sekalipun itu singkat. Karena itu, Muhammadiyah menghendaki agar ada keseimbangan antara pemurnian yang bersifat dengan kemajuan muamalah. Nah, sedangkan secara istilah adalah seorang mutakalim mencabut ucapannya dari perkara yang memiliki satu sifat atau lebih dengan perkara yang lain yang memiliki satu sifat atau beberapa sifat berdasarkan cara yang mubalaghah, yang jelas dan benar. Dengan kata lain, bahwa tajrid adalah mengembalikan dan memurnikan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah akidah dan ibadah kepada ajaran yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah pengertian tajdid. Tajdid berasal dari bahasa Arab, yakni jaddada yujaddidu tajdidan, yang bermakna memperbaharui sesuatu sehingga menjadi baru. Dengan kata lain, tajdid berarti pembaruan terhadap segala usaha yang telah dilakukan pada masa lampau untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Dalam hal ini, Muhammadiyah berusaha memberikan yang terbaik bagi warga Muhammadiyah secara khusus dan warga masyarakat secara umum, demi terwujudnya masyarakat adil utama, adil dan makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara istilah adalah beberapa kalangan yang mendefinisikan sebagai berikut. Nah, yang pertama dari Syamsul Anwar. Tajdid dibagi menjadi dua pengertian, yaitu yang pertama itu tajdid dalam bidang akidah dan ibadah adalah pemurnian. Maksudnya mengembalikan akidah dan ibadah kepada kemurniannya sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tajdid dalam ibadah berarti menggali tuntunannya sedemikian rupa dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menemukan bentuk yang paling sesuai atau paling mendekati sunnah beliau dengan tidak mengurangi adanya tanawu dalam masalah ibadah. Sepanjang memang mempunyai landasannya yang jelas dalam sunnah. Misalnya variasi bacaan doa iftitah dalam sholat,
yang menunjukkan bahwa Nabi SAW sendiri melakukan secara bervariasi. Varian ibadah yang tidak didukung oleh sunnah menurut tarjih tidak dapat dipandang praktik ibadah yang bisa diamalkan, sedangkan tajdid dalam bidang akidah adalah pemurnian, berarti melakukan pengkajian untuk membebaskan akidah dari unsur-unsur hufarat dan tahayul. Kedua, tajdid dalam bidang muamalat duniawiyah adalah mendinamisasikan kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif sesuai tuntutan zaman. Maksudnya mendinamisasikan kehidupan masyarakat sesuai dengan capaian kebudayaan yang dicapai manusia di bawah semangat dan ruh Al-Quran dan Sunnah. Bahkan, dalam aspek ini, beberapa norma di masa lalu dapat berubah bila ada keperluan dan tuntutan untuk berubah. Misalnya, pada zaman dahulu, untuk menentukan masuknya bulan Qamariyah baru, khususnya Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, itu digunakan ruqyat sesuai dengan hadis-hadis ruqyat di mana Nabi SAW memerintahkan untuk melakukan ruqyat. Namun, pada zaman sekarang, ruqyat tidak lagi digunakan melainkan dengan metode hisab, sebagaimana dipraktikkan oleh Muhammadiyah. Contoh lain, di masa lalu perempuan tidak boleh menjadi pemimpin karena hadis Abu Bakar yang melarangnya. Maka di zaman sekarang terjadi perubahan ijtihad. Hukum di mana perempuan boleh menjadi pemimpin sebagaimana ditegaskan dalam putusan tarjih Muhammadiyah. Sebagaimana ditegaskan dalam putusan tarjih tentang adab al-mar'ah fil al-Islam. Yang kemudian ada pengertian tajdid dari Din Syamsuddin. Din Syamsuddin menurut pandangannya, tajdid adalah penafsiran, pengalaman, dan perwujudan ajaran Islam, dan dalam arti pemurnian berarti pemeliharaan mata ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah al-Sahihah atau al-Maqbulah. Untuk melaksanakan dari kedua pengertian tersebut diperlukan aktualisasi akal pikiran yang cerdas dan fitri, serta akal budi yang bersih yang dijiwai oleh ajaran Islam. Pengertian tajdid dari Haidar Nasir adalah memperbaharui alam pikiran sesuai zaman modern, melembagakan pendidikan Islam modern, dan bahkan melawan misi Zending dengan langkah-langkah yang modern sehingga disebut sebagai gerakan Islam modernis. Kemudian ada model tajdid dan tajdid Muhammadiyah. Ada beberapa model atau karakteristik tajdid dan tajdid Muhammadiyah. Yang pertama, konkret dan produktif, yaitu melalui amal usaha yang didirikan, hasilnya konkret dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh umat Islam, bangsa Indonesia, dan umat manusia di seluruh dunia. Suburnya amal saleh di lingkungan aktivis Muhammadiyah ditujukan pada komunitas Muhammadiyah, bangsa, dan kepada seluruh umat manusia di dunia dalam rangka rahmatan lil alamin. Yang kedua, tajdid Muhammadiyah bersifat terbuka. Keterbukaan adalah Muhammadiyah mampu mengantisipasi perubahan dan kemajuan di sekitarnya dengan amal usahanya yang dapat dimasuki dan dimanfaatkan oleh siapapun, seperti sekolah-sekolah, kampus, lembaga ekonomi, dan usaha atau jasa. Yang ketiga, tajdid sangat fungsional dan selaras dengan cita-cita Muhammadiyah untuk menghadirkan Islam sebagai agama yang berkemajuan dan juga berkebajikan yang senantiasa hadir sebagai pemecah problem yang dihadapi umat, seperti masalah kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi. Dengan demikian, tajdid dalam bidang muamalah berbasis pada upaya
pada upaya dinamisasi, elaborasi, berbasis pada perubahan menuju capaian prestasi yang berkualitas. Suatu saat nanti, apa yang diusahakan Muhammadiyah hendaknya tampil menjadi pusat-pusat keunggulan, seperti sekolah, rumah sakit, perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga ekonomi. Sementara itu, tajdid dalam bidang akidah dan ibadah, mahdah, dalam bidang akidah dan ibadah mahdah bukan bermakna dinamisasi, tetapi tajdid berwajah tajrid, yaitu purifikasi atau pemurnian ajaran Islam. Artinya, masalah akidah dan ibadah mahdah hanya mencukupkan pada apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.